Selamat malam. Selamat malam Bapak Ibu dalam Kaminarkon Indigo tahun 2025. Selamat Berjumpa malam, Mbak kembali Eni. malam hari ini. Bagaimana kabarnya? Baik. Ya, sehat-sehat Baik, selalu. baik, Ibu. Terima kasih. Ya, sangat bergembira sekali ya. Kita saat ini sudah di pungta ketujuh ya, di akhir setelah rangkaian 7 pungta yang akan kita lakukan pada Menata Hati Meniti Senja. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai acara malam hari ini, kita akan membuka apakah ada yang berkenan untuk membacakan doanya. Silahkan. Ya, tampilkan. Ada yang Saya, Bu. apakah ya ada yang mau membacakan? Ya, Bu. Saya bacakan, Bu. Ya, monggo. Mari kita satukan hati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, Engkau selalu penuh belas dan kasih. Hari ini kami bersyukur dan berterima kasih atas anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami semua. Dengan terpilihnya seorang gembala yang baru, yaitu Bapak Kardinal Robert Francis Prevost sebagai Paus Leo ke-14. Semoga kami semua dibawa kepada sukacita dan kedamaian untuk selalu lebih memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau sendirilah yang mendirikan gereja-Mu dengan memilih Santo Petrus untuk mengembalakan umat pilihan-Mu pada mulanya. Seiring perjalanan waktu, hari ini Engkau memilih Kardinal Robert Francis Prevost sebagai Paus Leo ke-14, wakilmu yang ke-267 sepanjang sejarah perjalanan hidup gerejamu untuk meneruskan tugas-tugas perutusanmu. Semoga Bapak Paus senantiasa Engkau berikan kesehatan, kejernihan hati, dan pikiran, serta kebijaksanaan dalam mengembalakan umat manusia, sehingga pada akhirnya mampu membawa pada perdamaian dan kesejahteraan umat manusia. Allah Roh Kudus, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu kepada para kardinal yang telah menjalani pertemuan konklav pada hari-hari yang lalu, sehingga para kardinal dapat memilih Bapak Robert Francis Prevost menjadi Paus Leo ke-14 berkat bimbingan-Mu. Semoga Bapak Paus Leo ke-14 selalu dalam perlindungan dan penyertaan-Mu dalam menjalankan tugas perutusan menghadapi dinamika perubahan zaman ini dan mampu mengambil keputusan-keputusan yang membawa kebaikan bagi umat manusia. Bersama Bunda Maria, Bunda Gereja, kami menyambut penuh syukur dan sukacita atas terpilihnya Paus Leo ke-14. Semoga kami semua semakin diteguhkan untuk berkarya dalam kesatuan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah
buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih Bu Kris. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk ke dalam percakapan rohani, marilah kita melihat kembali ya tata tertib pelaksanaan BOR. Di sini nanti di dalam kita akan dibagikan dalam grup kecil di mana akan ada fasilitator yang menemani Bapak Ibu sekalian untuk memandu jalannya percakapan rohani dan sebagai timekeeper sehingga waktu dapat dipakai dengan baik. Apabila di dalam grup tersebut tidak ada fasilitator, bisa menunjuk salah satu peserta untuk dapat dijadikan sebagai timekeeper, sehingga memastikan semua peserta dapat saling membagikan dan menanggapi percakapan rohani setiap pribadi. Kemudian sambil menentukan juga siapa saja yang akan berbagi di dalam main room. Kemudian poin yang ketiga, mohon para peserta untuk dapat menjaga kerahasiaan rohani di dalam kelompok. Ya, di sini tidak boleh mengungkapkan nanti pada saat di main room untuk menceritakan, untuk mengungkapkan nama ataupun peristiwa yang dibagikan. Sehingga nanti pada saat di main room kita hanya mengungkapkan benang merahnya. Jadi kerahasiaan itu tetap terjaga di dalam kelompok kecil. Kemudian kita menjaga tepat waktu atas ya hal-hal yang nanti dibagikan. Sekitar 30 menit nanti kita akan dalam breakout room. Kemudian menggunakan bahasa yang sopan. Ya, diharapkan peserta dapat menggunakan bahasa yang sopan dan tidak ofensif. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ya. Kadang terputus-putus. Oke ya. Oh, kadang terputus-putus. Nanti dalam percakapan rohani akan dibagikan dalam 3 putaran. Putaran pertama, kita saling membagikan apa yang sudah kita lakukan dalam peziarahan, yang sudah kita jalani. Baik, maaf, saya pindah sebentar ya. Saya pindah ke Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah. Sudah, baik. Maaf. Saya ulangi lagi, di dalam percakapan rohani nanti akan terbagi dalam 3 putaran. Putaran pertama kita akan saling membagikan refleksi secara bergiliran. Yang teman-teman yang lain, seorang membagikan, teman-teman yang lain akan mendengarkan. Kemudian di putaran yang kedua, peserta akan bergiliran menanggapi refleksi yang akan dibagikan di putaran yang pertama. Tidak menyusulkan hal yang terlewat untuk dibagikan atau membagikan perasaan atau peneguhan yang dirasakan. Tidak memberikan nasihat atau saran. Dijauhi dari perasaan sombong dan merasa diri lebih baik. Ya, jelas ya di sini ya. Kemudian di putaran ketiga, menarik benang merah. Jadi peserta diharapkan dapat menarik benang merah atas pengalaman percakapan rohani di dalam kelompok tersebut. Sehingga nanti pada saat waktunya dibagikan dalam kelompok besar, itu yang dibagikan. Ya, semoga sudah jelas ya, karena kita sudah masuk di
punta yang ke-7. Baik, sebelum kita mulai, kita akan berdoa dulu ya. Silakan untuk dibagikan. Oh iya, pertanyaan refleksi. Maaf. Pertanyaan refleksi. Bisa dibantu untuk dibagikan pertanyaannya supaya kita ingat lagi apa yang nanti akan kita sampaikan. Baik. Dalam punta yang ke-6 kemarin, nanti ada hal-hal yang akan direfleksikan. Ya, pertama, dalam konflik atau pengalaman yang saya pikirkan, apakah saya membangun jembatan atau dinding? Ya, ingat ya yang waktu kemarin yang disampaikan oleh Mbak Erlin. Mengapa demikian? Kemudian, warisan apa yang telah saya dapatkan dari generasi sebelumnya? Warisan apa yang saya ingin berikan kepada generasi berikutnya? Ya, jadi kita di posisi tengah nih. Kemudian, poin yang ketiga, bagi peziarah usia senja, pembelajaran apa yang bisa saya petik dan dari kaum muda, apa yang kita lihat pada zaman ini? Ya, bagi pembelajaran apa yang saya petik dari melihat kaum muda di zaman saat ini. Kemudian bagi peziarah muda, pembelajaran apa yang bisa saya petik dari mengamati mereka yang sudah lebih tua daripada saya. Poin yang keempat, tindakan langsung yang apa yang bisa saya lakukan supaya saya lebih sering menjadi jembatan saat ini dan di saat usia senjaku. Next. Nah, loka karya, tuliskan, nanti bisa disampaikan juga di dalam percakapan rohani. Ketika nanti kita menghadapi kematian kita gitu ya, upacara pemakaman kita atau kremasi kita secara kreatif dan humor, kira-kira siapa yang hadir dan siapa yang tidak hadir? Siapa yang memberikan pidato elegi untuk Anda? Apa yang ingin Anda dengar dalam pidato itu? Ya, walaupun kita sudah mati gitu ya, kita mau mendengar apa sih? Kemudian Anda memilih mengapa Anda memilih skenario tersebut? Apa perasaan Anda saat menuliskan yang tadi, hal tadi ya, skenario tadi? Mengapa Anda berharap orang tersebut memberikan elegi? Apakah ada dorongan untuk melakukan sesuatu? Ya, ini dengan posisi sekarang ya. Dorongannya setelah kita membayangkan kematian kita mau melakukan apa? Ya, nanti dibagikan dalam percakapan rohani di dalam kelompok kecil. Baik. Sebelum kita masuk ke dalam breakout room, kita akan mendoakan doa sebelum percakapan rohani. Adakah yang mau membacakan? Ada yang raise hand? Oke, kalau tidak ada, saya bacakan. Mari Bapak Ibu sekalian, kita hening sejenak sebelum memulai percakapan rohani malam hari ini. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, berilah aku waktu yang kuperlukan untuk percakapan ini. Bantulah aku untuk melepaskan diri dari kenyamanan dan kesibukan pekerjaan untuk sepenuhnya hadir bagi setiap orang di sini. Semoga aku tidak tergesa untuk berbicara. Berilah aku kebijaksanaan untuk mendengarkan dengan tenang
merasakan makna, posisi, dan keinginan setiap pembicara untuk mengetahui apakah aku harus diam atau berbicara. Bebaskan aku untuk mendengarkan tanpa prasangka, untuk memperlakukan setiap pembicara dengan setara. Jagalah aku agar dengan penuh perhatian dan pengertian akan pokok pembicaraan yang diangkat, jujur dalam berpendapat, dan menghormati pendapat yang lebih baik. Bantulah aku untuk menjaga pengalaman doa setiap pembicara dengan hormat, menjaga bakat dan iman mereka dengan lembut, serta menyalakan mereka dalam cinta kepada Pencipta dan Tuhan. Dan melayani mereka baik dengan bahasa tubuh maupun kata. Biarkanlah Roh Kudus turun atas lingkaran ini dengan anugerah berlimpah. Akhirnya, berilah aku kerendahan hati yang sedalam-dalamnya untuk menjadi sederhana ketimbang cakap, sebagaimana Engkau telah bersikap demikian terhadap kami semua. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, kita akan bersiap masuk ke dalam breakout room. Silahkan panitia. Baik, sudah berkumpul semuanya di sini ya. Bapak Ibu sekalian, mungkin seru ya, waktu 30 menit kayaknya kurang ya. Kita melakukan 3 kali percakapan rohani. Kebetulan banyak yang kita sampaikan dari refleksi-refleksi yang disampaikan di Bungta yang kemarin. Apakah ada yang berkenan untuk membagikan sharing di grupnya tadi? Mungkin 1 atau 2 orang bisa menyampaikan sebagai perwakilan dari grup. Ada yang raise hand atau langsung open mic? Ya, Bu Teres, saya Andreas. Silakan Pak Andreas. Ya, grup kami luar biasa tadi Bu ya. Ada Pak Robin di sana, dari Bu Nina sampai Pak Iskandar. Ya, satu hal yang saya bilang bahwa konsisten dalam hal pelayanan dan memberikan jembatan itu mungkin hal yang kami masih jaga. Apapun yang terjadi, apapun yang kami jembatani itu hasilnya baik atau kurang, ya yang penting kami udah melakukan yang terbaik. Saat kami harus menjadi dinding juga mungkin ya, karena kami cuek dengan masalah di sekitar kami. Saat kami mau dipanggil Tuhan atau mati, ya seperti kami bilang bahwa ya kami berharap ada cerita yang mengatakan apa adanya. Bahwa ya si A atau si Andreas ini seperti ini dulunya. Ya mau baik mau buruk ya saya nggak apa-apa. Yang penting apa adanya aja, jangan dikarang-karang aja. Yang penting dikasih tahu bahwa Andreas itu ternyata orangnya suka guyon gitu misalnya ya, atau orangnya suka makan gitu. Ya silakan apa adanya saja. Itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Andreas. Adakah yang mau menyampaikan lagi? Selamat malam, Ibu. Selamat malam. Ya, saya karena kita sharingnya cukup ini ya intens sehingga kita sampai ini juga terkagum-kagum dengan apa yang di-sharingkan. Cuman satu yang kami dapatkan benang merahnya ini bahwa sebaiknya kita membangun jembatan ya Bu ya, terutama dengan generasi muda supaya kita ada solusi seperti itu. Terima kasih.
Terima kasih. Oke, sudah 2 orang. Adakah yang mau menyusul? Mau menyampaikan lagi? Mungkin saya, Silahkan. ya, tadi memang belum sempat sih kita membuat benang merah, cuman dari ini benang merah yang saya ambil dari diri saya sendiri, dari sharing tadi, supaya kita bisa membangun suatu jembatan, ya kita harus memberikan contoh dan teladan, tidak hanya sekedar nasihat kepada generasi di bawah kita, dan kita sendiri harus bisa menerima ke apa yang tidak bisa kita rubah dalam diri kita sendiri, dan mohon rahmat untuk bisa merubah apa yang bisa kita rubah. Terima kasih. Terima kasih. Wah, luar biasa. Ya, dari tadi yang sudah disampaikan, jadi saya mencatat 3 poin ya, yaitu melakukan yang terbaik, ya, melakukan yang terbaik selama kita masih hidup saat ini, baik kepada generasi tua maupun generasi muda, kemudian juga bersikap orisinil, ya, otentik ya, mungkin lebih tepatnya otentik ya. Kemudian membangun jembatan untuk mendapatkan solusi. Poin yang ketiga, memberikan contoh. Wah, terima kasih banyak atas banyak rahmat yang sudah kita terima dalam percakapan rohani pada malam hari ini. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan paparan Pungta yang ke-7, ya. Paparan Pungta yang terakhir dengan tema Spes non confundit. Oh, semoga tidak salah mengeja ya, Romo Patrick ya, yang akan disampaikan oleh Romo Patrick Yoga Sasongko Projo ya. Beliau imam diosesan dari Keuskupan Purwokerto. Boleh menyampaikan tahun kelahirannya, Romo? Yang jelas Masih saya muda, lebih muda daripada Putris. Kelahiran tahun 92. Wah, masih muda dan masih hangat juga, ditafiskan menjadi imam tanggal 11 Februari tahun 2025. Sekarang menjadi pastor rekan di Paroki Santa Teresia Majenang, Jawa Tengah. Beliau aktif juga di PWPN, yaitu Jaringan Doa Bapa Suci Sedunia Indonesia, aktif di tim komunikasi. Semoga cukup ya biografinya, nanti kalau mau menanyakan lagi bisa japri dengan Romo Patrick. Silahkan Romo, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Putris, Bapak Ibu, Oma, Opa, Tante, Om, kakak, adik semuanya. Selamat malam berkah dalam. Kita ketemu lagi, kita ketemu pertama waktu selesai membahas film Inigo. Dan kita sekarang sudah di Pungta yang terakhir dalam perjalanan kita bersama Inigo dengan judul Spes Non Confundit. Iya, ini. Spes Non Confundit. Kalau Anda semua akrab dengan bahasa Inggris confuse. Nah, ini confuse berasal dari kata confundere, bahwa pengharapan yang tidak membingungkan, yang tidak mengecewakan. Kepada siapa pengharapan itu kita letakkan kalau bukan kepada Tuhan semata, kepada Yesus, supaya kita tidak bingung, supaya kita tidak kecewa. Mari kita lanjutkan slide selanjutnya. Pada Pungta yang ke-7 ini kita akan membahas di mana Ignatius posisinya sudah di Paris.
bahwa setelah mengalami perjalanan panjang yang berliku dari perjalanan sebelumnya, Inigo dipenjara dan dibebaskan akhirnya sekitar tahun 1532, Inigo memutuskan untuk ke Paris untuk melanjutkan studinya. Dalam buku ini saya menemukan di buku Walking with Inigo karangan Pater Gerald Coleman. Di sini disampaikan sebuah kutipan surat yang ditulis oleh Inigo kepada Agnes Pascual sebulan setelah dia sampai di Paris. Bunyinya begini: saya menulis surat ini kepada Anda karena terdorong oleh pikiran tentang besarnya cinta dalam Tuhan yang Anda miliki bagi saya dan yang selalu Anda buktikan dengan perbuatan, supaya saya dapat bercerita kepadamu tentang perjalanan saya setelah meninggalkan Anda. Cuaca sendiri mendukung, dan berkat rahmat dan kebaikan Allah Tuhan kita, saya tiba di Paris dalam keadaan sehat pada 2 Februari, dan saya akan kuliah di sini sampai Tuhan berkehendak lain. Saudara-saudari yang terkasih, ketika membaca ini saya merasa Ignatius atau Inigo mengalami sebuah transformasi diri yang sangat signifikan, sangat berbeda. Di mana dulu yang dia menggebu-gebu ingin menjadi kesatria, ingin tampil menunjukkan keakuannya di dalam perang gitu ya. Sekarang dia lebih kalem, lebih mencintai Tuhan, memaknai setiap peristiwa hidupnya dalam kacamata kasih Tuhan. Maka ini yang saya garis bawahi, berkat rahmat dan kebaikan Allah Tuhan kita. Bahkan keputusannya untuk pindah ke Paris itu menjadi keputusan yang baik, bahwa dia akan komitmen kuliah di sana sampai Tuhan berkehendak lain. Pada masa itu, untuk kuliah filsafat itu tidak mudah, karena mereka yang ingin belajar filsafat harus menguasai bahasa Latin. Maka dia bersungguh-sungguh untuk fokus kepada pilihan hidupnya di Paris itu untuk belajar. Dari kutipan surat itu saya menawarkan 3 poin untuk direnungkan. Bahwa yang pertama, Ignatius sadar dan percaya akan kehendak atau rencana Tuhan dan melibatkan di dalamnya. Itu sangat jelas tertulis dalam suratnya kepada Agnes Pascual tentang bagaimana cinta Tuhan yang dia tangkap di dalam diri Agnes Pascual, dan juga berkat rahmat Tuhan dan kebaikan Allah, dia bisa sampai di Paris dengan selamat, dengan keadaan yang sehat. Artinya dia sampai ke Paris pun sadar sungguh Tuhan yang mengirim ke sana, Tuhan yang mempunyai kehendak atas hidupnya, dan bahkan dia mau di Paris untuk belajar sampai Tuhan berkehendak lain. Poin yang kedua, bahwa dia mau komitmen saat itu pada studi. Baginya studi adalah bekal hidup dan juga menjadi simbol hidup yang baru. Inigo yang lama sudah ditinggalkan melalui peristiwa Cannonball di Pamplona, lalu berbagai macam peristiwa hingga akhirnya di Paris, itu menjadi satu titik transformasi atau perubahan dalam diri Ignatius, seorang yang berjiwa kesatria, mau komitmen, dan ini dia mengembalikan komitmen itu kepada tugas hidupnya, untuk belajar, untuk mengabdi kepada Tuhan. Selama di Paris, dia
atau sekolah di Kolose Montagu. Kolose ini dalam sejarahnya memiliki reputasi yang sangat bagus, punya reputasi dalam hal kemiskinan, punya kedisiplinan yang ketat, dan pandangannya yang ortodoks. Dan poin yang terakhir adalah bahwa kepindahan Ignatius dari Spanyol ke Paris menandakan hidup baru. Ignatius sampai pada titik mau merelakan dan melepaskan. Agnes Pascual menjadi orang yang spesial kalau kita baca dari kutipan surat yang ada di atas. Bahwa Ignatius ingin sekali berbagi pengalaman rohaninya, pengalaman pribadinya itu kepada Agnes, tetapi juga dibungkus dalam kacamata cinta Tuhan. Hidup baru bagi Ignatius di Paris juga ditandai dengan peristiwa Inigo kehilangan uang. Jadi dia membawa bekal dari Spanyol ke Perancis, dia membiayai sekolahnya, bahkan dia ngekos gitu ya, menyewa kamar bersama dengan satu teman setempat tinggalnya, itu penginapannya. Dan karena Ignatius itu ingin lepas bebas dari apa yang dia miliki, dia titipkan kepada temannya itu uang yang dia miliki yang notabene ingin digunakan untuk keperluan studi dia, untuk membayar penginapan begitu. Tetapi pada praktiknya temannya ini menghamburkan uang yang dipercayakan kepadanya dari Ignatius. Tetapi yang mengejutkan adalah saya termasuk yang terkejut ketika mendapati itu. Ignatius tidak marah dan tidak menyesali bahwa dia sudah menitipkan uang itu kepada teman sepenginapannya, tetapi lalu harus merelakan. Dan sejak kehilangan uang, Inigo lalu mengemis untuk dia bisa bertahan hidup di Paris. Lanjut. Babak baru. Kalau kata Ariana Grande itu dalam lagunya itu, thank you next. Tetapi ungkapan thank you next itu terkadang itu sangat dinilai dalam tanda kutip negatif, karena ini biasanya pemuda-pemudi remaja yang pacaran gitu lalu sudah putus terus thank you next gitu. Ya sudah, bahwa oke, dia punya pengalaman pacaran dengan si X gitu, sudah selesai, ya sudahlah, bukan urusanku lagi gitu. Tetapi bagi Ignatius tidak, bahwa masa lalu tidak begitu saja direlakan, dilepaskan begitu saja, tetapi dimaknai lebih dalam bahwa Tuhan punya rencana sejak dari masa lalu yang terjadi, yang membentuk dia sampai sekarang ini. Kita ingat bahwa dalam kehidupan kita, atau setidaknya dalam pelajaran biologi dulu, ada yang namanya metamorfosis sempurna. Ini ada gambar telur-telur, ulet-ulet, kepompong, kupu-kupu, gitu kan? Itu adalah metamorfosis seekor kupu-kupu gitu, yang dari telur menjadi ulat, lalu mau mengendapkan diri, mengurung dirinya dalam kepompong, hingga akhirnya bertransformasi menjadi seekor kupu-kupu yang indah. Setelah ditempa dengan berbagai macam peristiwa, terutama pembalikan hidupnya itu terjadi setelah peristiwa Cannonball di Pamplona, Ignatius memulai babak hidup yang baru, terutama di Paris, bahwa dia mau bersungguh-sungguh dalam kepribadiannya sebagai seorang Inigo, sebagai Ignatius, dan terutama dalam hal studi, sambil terus olah rohani. Nanti kita akan melihat bagaimana
aktivitas Ignatius di Paris. Dia akan mempraktekkan latihan rohani pertamanya kepada 3 temannya dan juga percakapan rohani. Babak baru berarti juga hidup yang baru. Tetapi dia tidak meninggalkan pengalaman yang lalu begitu saja, tetapi justru menerimanya sebagai pengingat bahwa diriku yang kini adalah produk dari diriku di masa lalu. Tidak menghapusnya, tetapi menerimanya, diolah, dan diperbaiki. Contohnya yang sangat nyata tadi, bahwa Ignatius lalu tidak marah, tidak menyesali ketika uangnya dihamburkan raib lenyap tanpa persetujuan dirinya. Dia tidak menyesali, tapi mencari cara baru untuk tetap survive dalam hidupnya. Dan ya, mengemis menjadi salah satu pilihan dia waktu itu. Dan bagi saya, ini adalah sebuah langkah konkret yang menunjukkan bahwa Ignatius adalah sudah matang, sudah bijaksana. Tidak marah dan tidak menyesalinya. Itu adalah indikasi bahwa seseorang, pribadi seseorang sudah beres dengan masa lalunya, dengan segala urusan dengan dirinya sendiri. Lanjut, Cik. Nah, ini percakapan dan latihan rohani. Di Paris, selain fokus pada studi, Iniko juga mengumpulkan teman-temannya. Salah satu kegiatan yang dilakukannya bersama teman-temannya adalah mengadakan latihan rohani dan percakapan rohani. Latihan rohani pertama diberikan kepada Peralta, Baccalaureus Castro, dan Amador. Saya mau membacakan ini. Ketiga orang yang bertobat, yaitu Peralta, Baccalaureus Castro, dan Amador. Setelah mengolah diri dalam latihan rohani, ketiga orang yang bertobat itu kembali ke universitas dan melanjutkan studi mereka. Artinya bahwa Ignatius mengajarkan mereka, berlatih bersama mereka latihan rohani ketika mereka sama-sama di universitas. Namun kobaran yang telah dinyalakan tidak padam, dan di sini Inigo memberi gambaran tentang apa yang terjadi pada mereka. Castro atau Baccalaureus Castro setelah itu bergabung dengan Ordo Carthusian pada 1535. Artinya ketika Ignatius datang ke Paris 1532, mungkin latihan rohani digunakan 1533 atau 34 gitu. Artinya 1-2 tahun setelah itu Castro bergabung dengan Ordo Carthusian. Di masa depan Inigo akan mengunjunginya, dan pada tahun 1542 ia diangkat menjadi kepala biara Portacelli dekat Valencia, Spanyol. Peralta melakukan ziarah ke Yerusalem setelah menyelesaikan kuliah ilmu humaniora pada 1530. Dalam perjalanannya, ia ditangkap oleh kerabatnya dan dibawa kepada Paus. Ia kemudian disuruh untuk tinggal di Spanyol. Lalu, ia menjadi ahli hukum di Katedral Toledo, di mana ia menjadi terkenal karena khotbah-khotbahnya. Di masa depan, ia tetap menjalin persahabatan dengan Inigo dan Serikat Yesus. Selanjutnya, akan tetapi bukan hanya orang-orang Spanyol yang sempat marah. Seorang asal Portugal bernama Diego de Gova, yaitu kepala sekolah Santa Barbara, amat marah terhadap Inigo. Ia menuduh Inigo telah membuat Amador menjadi gila. Ia lalu mengancam akan menjatuhkan hukum seandainya Inigo sampai datang ke Santa Barbara. Santa Barbara ini adalah tempat belajarnya Amador. Dan mungkin setelah latihan rohani ini tidak diceritakan
Bagaimana nasib Amador? Amador mungkin sangat bergelora hatinya, berkobar-kobar setelah dikobarkan oleh latihan rohani dan dianggap gila oleh kepala sekolahnya. Kemudian Inigo menemui kepala sekolah di Gova dan memenangkan hatinya sehingga kepala sekolah tersebut membawa Inigo ke ruang makan dan dipuji di hadapan semua mahasiswa di sana. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita mengingat perjalanan rohani kita, juga aktivitas dalam Kaminarkon Inigo atau bagi yang sudah mengikuti latihan rohani, kunci dari latihan rohani dan percakapan rohani adalah mendengarkan. Percakapan rohani dan latihan rohani tidak bisa kita lepaskan. Latihan rohani tidak mungkin berhasil dalam tanda kutip kalau kita tidak mendengarkan. Pertama-tama mendengarkan hati kita, mendengarkan Tuhan. Dan percakapan rohani bukanlah dikatakan percakapan rohani kalau kita tidak mau mendengarkan dengan hati. Kemampuan mendengarkan adalah suatu buah dari mereka yang mau mengolah diri, mengolah masa lalu, dan mengolah pengalaman dan perasaan dengan bijaksana. Kita ingat tadi kejadian uangnya Ignatius yang dihamburkan oleh teman sepenginapannya. Dia tidak marah, dia tidak menyesali, lalu memutuskan, mungkin saya membayangkan dengan tenang, ya sudahlah, aku mengemis di pinggir jalan. Kemampuan ini tidak tergantung usia, saudara-saudaraku. Tetapi tergantung Pak dari pilihan kita masing-masing. Apakah kita sanggup menerima diriku di masa lalu dan di masa kini? Kalau kita membandingkan Santa Teresia dari anak-anak Yesus misalnya, dia seorang gadis umur 14-13 tahun masuk biara, tapi refleksinya begitu mendalam tentang cinta Tuhan, begitu menunjukkan betapa dia memiliki kedewasaan iman dan kebijaksanaan. Tapi usianya masih sangat kecil. Di sini digambarkan bahwa perjalanan psikologi seseorang sesuai usia tidak seimbang atau tidak sama dengan perjalanan rohani seseorang. Mengapa ya? Karena pilihan-pilihan Teresia sendiri untuk berpihak kepada cinta Allah yang mengubah pilihan-pilihan dia, sikap dia terhadap menjadi lebih bijaksana. Mari kita lanjutkan slide berikutnya. Terakhir, sebelum kita mengakhiri, saya ingin mengutipkan apa yang dituliskan Paus Fransiskus dalam Bulas Spes Non Confundit nomor 12. Tanda-tanda pengharapan juga dibutuhkan oleh mereka yang merupakan perwujudan pengharapan, yaitu kaum muda. Sayangnya, mereka sering kali menemui impian dan cita-cita mereka buram. Kita tidak boleh mengecewakan mereka, karena masa depan bergantung pada semangat mereka. Sungguh menggembirakan saat melihat semangat yang mereka tunjukkan, misalnya dengan menyingsingkan lengan baju dan menjadi relawan ketika terjadi bencana dan bagi orang-orang yang membutuhkan. Namun menyedihkan ketika melihat generasi muda yang tidak memiliki harapan, menghadapi masa depan yang tidak pasti dan tidak menjanjikan, tidak memiliki pekerjaan atau jaminan kerja, atau prospek yang realistis setelah menyelesaikan sekolah. Tanpa adanya harapan bahwa impian mereka dapat menjadi kenyataan, mau tidak mau, mereka akan menjadi putus asa dan lesu. Melarikan diri ke narkoba, mengambil risiko dan mengejar kesenangan sesaat justru akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi mereka, karena hal ini menutup mereka dari keindahan dan kekayaan hidup
dan dapat menyebabkan depresi dan bahkan tindakan yang merusak diri sendiri. Marilah kita mendekatkan diri pada generasi muda, karena mereka adalah kebahagiaan dan harapan gereja dan dunia. Kalau direnungkan, sebenarnya ini juga adalah nasihat pesan Bapak Suci untuk mereka yang usianya sudah senior. Bahwa terkadang kita menciptakan gap antara orang muda, orang tua. Yang gap itu lalu membuat, kalau dalam novena Hati Kudus Yesus kemarin yang keempat itu, adanya jurang ketidakadilan yang lalu membuat benar-benar gap. Sementara orang muda itu mengharapkan orang tua untuk merengkuh mereka, untuk memberikan semangat, untuk memberikan pengharapan bahwa perjalanan mereka itu masih panjang dan akan ada banyak surprise dari Tuhan. Artinya apa? Bahwa kita yang sudah senior daripada mereka yang muda dihimbau, diusulkan untuk menjadi, saya mengatakan, cheerleaders bagi orang-orang muda untuk ayo semangat, ayo bergerak, ayo membangun mimpi dan harapan. Saudara-saudariku, dari semalam sampai tadi, saya menemani orang-orang muda di seluruh keuskupan Purwokerto. Mereka sedang merayakan jubileum orang muda. Mereka akan mengakhirinya besok dengan misa jubileum bersama uskup kami Kristoforus. Satu hal yang saya tangkap ketika melihat mereka adalah jiwa mereka itu bergelora. Hanya saja terkadang gelora mereka itu tidak ditangkap baik oleh kita yang merasa sudah senior, bahwa gelora jiwa muda mereka tidak terakomodasi. Dikira, orang muda terlalu banyak gaya, terlalu banyak inovasi. Saudara-saudara yang terkasih, gelora itulah yang patut kita dukung, kita bawa dalam doa-doa kita, kita berikan api kita supaya mereka berkobar untuk menjadi saksi kasih Tuhan, supaya mereka pun mengubarkan sesama mereka, bahwa tidak semua dari mereka, orang-orang muda, mengalami keberuntungan yang sama. Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan adalah pengharapan kita. Dan kita yakin, kita percaya, Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Sanggupkah kita hadir juga menjadi pengharapan untuk mereka yang masih muda, untuk mereka yang juga mungkin mengalami perjuangan yang sama dengan kita, misalnya memiliki sakit yang sama, memiliki kesusahan yang sama. Dan lagi, sanggupkah kita menerima masa lalu kita yang membentuk kita sekarang, dan mau menerima bentuk diri kita yang sekarang ini sebagai produk masa lalu? Sanggupkah kita untuk tidak mudah marah dan tidak menyesal? So, ini adalah beberapa langkah yang ingin saya tawarkan kepada Anda semua. Dalam keheningan, mari kita ingat lagi perjalanan kita dalam Kaminarkon Inigo 2025. Saya rasa sudah 2 minggu ini. Kumpulkanlah pengalaman dan perasaan selama 2 minggu ini. Apa pengalaman paling berkesan, punta yang mana, atau percakapan rohani yang mana, dan apa perasaan yang paling dominan. Mengapa demikian? Tuliskan supaya tidak ngabar gitu, kata orang Jawa. Yang kedua, bayangkanlah
seolah-olah kita sedang berbicara kepada anak, cucu, adik, atau teman Anda yang sebaya. Apa warisan iman yang ingin Anda berikan kepada mereka untuk melanjutkan perjalanan hidup ini? Kobaran api yang mana yang ingin Anda titipkan kepada mereka? Ketiga, bayangkanlah Anda sedang berhadapan dengan diri Anda di usia muda, diri Anda di masa lalu. Apa yang ingin Anda sampaikan kepadanya? Berterima kasihkah? Atau ingin memeluknya? Ingin mengucapkan apa? Tuliskan refleksi tersebut dalam jurnal pribadi Anda dan bagikanlah secara singkat dalam percakapan rohani. Mungkin besok bisa diadakan, atau mungkin kalau tidak ada kesempatan bisa mengajak emausan begitu di antara Anda yang saling mengenal. Saudara-saudara yang terkasih, di akhir ini saya ingin mengajak merenungkan sebuah lagu yang sedang hype. Ini soundtrack film animasi yang paling laris, yang hari ini sedang jadi bahan pembicaraan. Film animasi Indonesia yang sudah mencapai 10 juta penonton. Dan ini adalah lagu yang mungkin menjadi inspirasi kita semua untuk mengatakan sesuatu kepada anak cucu kita, kepada teman-teman kita, tentang pertanyaan yang ketiga atau kedua tadi. Kedua. Judulnya Selalu Ada di Nadimu. Dinyanyikan oleh Bunga Citra Lestari. Yang sudah tahu lagunya bisa ikut nyanyi, yang tidak, mari kita cermati kata demi kata yang disusun dalam lagu. Silakan. Angin akan buat kau goyah. Maafkan, hidup memang ingin kau lebih kuat. Andaikan saat itu datang, kami tak ada menemani. Aku ingin kau mendengar nyanyianku di sini. Sedikit demi sedikit engkau akan berteman pahit luapkanlah saja bila harus menangis. Anakku, ingatlah semua lelah tak akan tersia. Usah kau takut pada keras dunia. Akhirnya takkan ada akhir. Doaku agar kau selalu arungi hidup berbalut senyuman di hati. Doaku agar kau selalu
Saudara-saudari yang terkasih, kita diajak untuk mendengarkan. Tidak cukup dengan telinga, tetapi dengan hati. Mendengarkan diri kita yang datang dari masa lalu, tapi juga mendengarkan diri kita sekarang ini. Apa yang ingin kita wariskan kepada anak cucu, teman-teman kita, keluarga kita. Semoga dengan permenungan ini kita semakin terbantu untuk menaruh pengharapan menjadi lebih baik, untuk berjuang menghadirkan hidup yang baru, versi kita yang baru di dalam pengharapan akan Tuhan yang tidak pernah mengecewakan. Dimuliakanlah nama Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin. Terima kasih Romo Patrick atas paparan pungutannya yang begitu di endingnya tadi ya, animasinya itu sudah mencakup harapan yang tidak mengecewakan, bagaimana yang orang tuanya makin lama pergi gitu ya, di akhir-akhir animasi tadi, bagaimana kita juga nanti akhirnya itu apa yang nilai-nilai yang kita wariskan kepada orang muda itu yang menjadi bekal perjuangan hidup selanjutnya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita berikan apresiasi kepada paparan punta yang disampaikan oleh Romo Patrick. Ya, banyak cinta ya. Baik, terima kasih. Sebelum kita sudah menjelang akhir pertemuan pada malam hari ini, kita akan tidak lupa kita akan foto dulu ya. Ini adalah momen yang menggembirakan. Silahkan, Cik Rina. Silahkan teman-teman. Kita mau ambil foto bareng-bareng. Yuk, dibuka kameranya bagi yang belum. Bagi yang sudah, yang mau rapikan rambut, yang mau ambil kacamata hitam. Ada di sebelah nggak itu kacamata hitamnya? Ya, sudah pakai. Oke, silakan yang mau bergaya. 1, 2, tunggu ya. Ada beberapa slide di depan saya. Tahan senyumnya. Kita masuk ke slide berikutnya. Yang belum buka. Wah, itu ada yang jari metal. Oke. Sudah ada 3 layar. Oke, Bu Eni. Sudah selesai. Terima kasih teman-teman. Terima kasih, Cik Rina. Baik, terima kasih kita sudah berfoto bersama. Kemudian kita lanjutkan dengan pengumuman. Ya, pengumuman bagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang akan membagikan refleksinya bisa dibagikan di WAG Buah-Buah Pesiarahan. Bisa berupa teks, foto, gambar, lukisan ataupun musik, gubahan sendiri, puisi, ataupun seni hal yang lain. Kemudian apakah ada pengumuman yang lanjutannya? Oh ya, untuk besok. Besok adalah pleno penutup Kaminar Koninigo tahun 2025 Menata Hati Meniti Senja yang akan dimulai jam 7 malam dengan penubuhan dari Romo Sindunoto Serikat Yesus. Jangan lupa ya, besok hadir. Apakah ada pengumuman yang lain, Pak Robin?
Ya, saya mengingatkan aja bahwa berbeda dengan pungta sebelumnya, pungta 7 ini waktu kontemplasinya, waktu doanya cuma 1 hari, karena besok malam sudah penutupan. Itu aja sih. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Robin sudah diingatkan. Baik, teman-teman semuanya, Bapak Ibu sekalian, kita akan mengakhiri pertemuan malam hari ini dengan doa penutup yang akan di-sharingkan bacaan doanya. Apakah ada yang bersedia untuk membacakan doa penutup? Siap, Mbak. Silahkan. Kita mulai dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Masa senja. Tuhan, sudah tiba masa senjaku. Kekuatanku perlahan meredup, bagaikan cahaya matahari yang meruyup. Masa depan yang dulu kubayangkan, ternyata tinggal hari-hari yang harus kulewatkan. Dan hari-hari tidak lagi sekaya seperti dulu. Sekarang hari-hari itu seakan hanya berjalan dari jam ke jam, menit ke menit, dan detik ke detik. Berikan padaku rasa syukur ya Tuhan, karena sekarang aku tak perlu membuktikan lagi siapa diriku. Tiada lagi yang memaksaku memasang rencana-rencana besar bagiku. Engkau bahkan mengajak aku menerima, ternyata tak mungkinkanlah aku menyelesaikan semuanya dan membuka batinku. Pada akhirnya, tak mungkin pula jika hidup ini harus selesai dalam keseluruhannya. Dan aku harus bahagia dengan hidupku yang tak mungkin selesai dengan semuanya. Pada masa senja ini, aku tahu kebahagiaan ternyata boleh aku rasakan dalam langkah-langkah kecilku, di mana aku hanya bisa membuat hal-hal yang kecil pula. Aku memuji syukur padamu Tuhan, karena baru sekarang aku diperbolehkan untuk tidak tergesa-gesa dalam hidup. Bahkan, kau selalu mengajarkanku beristirahat dan setiap kali berhenti untuk mengambil nafas, bila tenagaku memang sudah tidak kuat. Tuhan, terima kasih Engkau memperkenankan aku tetap gembira dan bahagia, bahkan bila aku tidak bisa lagi membuat apa-apa pada masa senjaku ini. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Mbak Citra atas waktunya. Nanti kita berjumpa lagi besok malam. Selamat malam semuanya. Terima kasih. Semuanya terima kasih.